been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Oh, your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing all the goodness of God. I'm gonna sing all the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Walaupun ibadah kita masih di rumah, tapi saya percaya ada sukacita Allah yang mengalir di hati kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau berdoa. Kita hampiri Bapa dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberi kekuatan, kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh datang kembali beribadah. Engkau melihat setiap hati yang datang pada pagi hari ini.
Dalam segala kelemahan, kekurangan, sukacita mereka, mereka mau menghampiri Engkau Bapa. Hamba mohon Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memuji, memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Urapan Allah turun atas kami semua, kami bersorak-sorai meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah Engkau. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari kita angkat pujian bagi Dia, karena di dalam Dia kita akan temukan kedamaian yang abadi. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup setiap orang. Marilah bersama-sama dengannya, karena di sana ada kedamaian yang abadi yang Tuhan berikan bagi setiap hati yang rindu untuk bersama Dia. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Saat kita mengalami situasi yang tidak menentu saat ini, tidak ada jalan lain selain kita datang mencari Yesus yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap pribadi yang pagi hari ini sujud menyembah Dia. Hanya di dalam Yesus ada jalan damai, jalan yang selama ini memberi kita kekuatan. Mari kita cari Dia, karena hanya bersama Dia ada kedamaian yang abadi. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama
Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Engkau jawaban bagi setiap hal. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak meninggikan Dia.
mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Kita angkat pujian, bimbinglah daku ya Yesus. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Ya Yesus, amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Salam sejahtera, Jemaat GB Jelambar Timur dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus menyertai Anda semua. Kita bersyukur anugerah Tuhan hari ini boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dan menerima firman Allah. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan, kami datang kepadamu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Singkapkan kehendak-Mu bagi kami, urapi hati pikiran kami,
roh, jiwa, dan tubuh kami agar terpelihara dalam otoritas-Mu, sehingga dimanapun kami berada saat ini, hati kami memandang Tuhan, hati kami melihat Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan lewat persekutuan dengan Tuhan dimanapun kami berada dalam rumah tangga kami bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami menurut kehendak dan rencana Tuhan. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman Allah. Kami terima firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita bersyukur kembali dan terus bersyukur karena pada hari ini, hari yang kesekian kalinya di bulan Juni kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk mendengar, bersekutu, beribadah, dan menerima firman Tuhan. Pada hari ini kita akan menerima firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan hati kita untuk mengerti kebenarannya. Hari ini adalah hari yang ketiga kita masuk bulan Juni, di mana kita menjalani kehidupan dalam ibadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu pertama kita diingatkan oleh Ibu Gembala dengan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang ketaatan kepada firman Tuhan agar membuat hidup kita diberkati. Minggu kedua Bapak Pendeta Fendi Stephen juga berbicara kepada kita, mengajar kita juga tentang ketaatan yang menolong kita semua bisa percaya bahwa Tuhan hadir dan menyertai hidup kita. Walaupun kita tidak melihatnya, walaupun kita tidak merasakannya, tetapi dalam situasi apapun kita dapat melihat Tuhan bekerja dalam semua perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan ini terjadi karena Tuhan ada menyertai kita. Dalam pelajaran tentang ketaatan yang kita akan pelajari selama bulan-bulan ini, kita akan melihat bagaimana hidup yang taat itu perlu dan harus kita jalani. Karena dengan taat kita sudah dibekali dan diingatkan membuat apapun yang kita lakukan itu akan berhasil atau membuat hidup kita diberkati. Dengan taat kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kita melihat dan percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita meskipun kita tidak melihat langsung. Dia bergerak bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita belajar alasan berikutnya kenapa kita harus taat. Kenapa kita harus hidup taat. Kita harus hidup taat karena Tuhan itu setia. Ya. Karena Tuhan setia, kita mesti taat kepada Tuhan. Artinya dia tidak mengubah apapun, apa yang sudah dia tetapkan bagi saya dan saudara, itu yang akan dia terus lakukan dalam kehidupan kita. Kita tahu hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu setia. Karena Tuhan setia, Ia melakukan banyak hal untuk saya dan saudara. Dan dalam firman ini disebutkan 3 pokok saja yang harus kita dalami, kita pahami. Yang pertama, Tuhan setia. Kesetiaannya itu menguatkan kita, menguatkan hati kita. Mengapa hati kita mesti dikuatkan? Khawatir, takut, bimbang, ragu, kecewa itu sering muncul dari hati, ya. Dan hati seringkali berkolaborasi dengan pikiran. Kalau hati kita merasa sesuatu, maka pikiran kita ikut merancang. Dan akibatnya muncullah hal-hal yang tidak kita pahami terjadi dalam hidup kita, ya. Hati membuat semangat kita patah. Hati bisa membuat kita jadi orang putus asa. Hati membuat kita kehilangan harapan. Alkitab berkata di Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mau diingatkan kepada saya dan saudara, hati membuat semangat kita patah. Kalau semangat kita patah, apa yang bisa mengobatinya? Ya, akan mengeringkan tulang dan orang menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Amsal pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat
menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sebuah pertanyaan untuk kita. Orang bersemangat mampu menanggung penderitaan yang dia alami, tetapi kalau semangatnya patah, siapa yang membangkitkan semangatnya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roma pasal 1 ayat 17 menegaskan, berkata kepada kita bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Hati adalah tempat iman. Nah, sebab itu Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penting untuk kita sadari dan terus kita ingat bahwa hati kita menentukan jalan hidup kita. Hati kita menentukan arah mana kita akan berpegang, ke arah mana kita akan menghadap. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika hati kita bermasalah, maka hidup kita akan menghadapi masalah. Kita sulit untuk hidup taat kalau hati kita bermasalah. Oleh sebab itu, bila hati kita lemah, maka kita gampang menjadi orang yang marah, kecewa, bahkan putus asa. Kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan orang meninggalkan Tuhan. Sebab itu dalam kesetiaan Tuhan, Dia tidak mau orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya meninggalkan Tuhan. Sebab itu Dia terus hadir untuk menguatkan hati setiap orang yang percaya supaya hatinya tetap kuat. Tidak gampang dipengaruhi oleh apapun, tidak mudah tertekan karena apapun, dan yang terpenting ia tidak kehilangan iman kepada Tuhan Yesus meskipun banyak hal yang dialaminya, meskipun banyak hal yang menimpa hidupnya. Kita tetap ada dalam Tuhan hari-hari ini, itu karena kita tahu Tuhan yang menguatkan hati kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Sebab itu, mari kita sadari dengan sungguh kita perlu taat kepada Tuhan, karena hanya ketaatan kepada Tuhanlah yang memungkinkan kita akan menerima pemeliharaan Tuhan atas hati kita, sehingga hati kita tidak mengganggu kehidupan kita percaya kepada Tuhan, yang membawa kita meninggalkan Tuhan karena hati kita lemah, karena hati kita gampang dipengaruhi oleh keadaan, hati kita gampang dipengaruhi oleh situasi. Yang kedua, yang pertama tadi, Tuhan setia. Kita harus taat kepada Tuhan karena Tuhan setia. Kesetiaan Tuhan diwujudkannya ketika Ia memelihara hati kita. Yang kedua, kesetiaan Tuhan ditunjukkannya ketika Ia memelihara kita terhadap yang jahat. Kejahatan ada di sekeliling kita. Apa yang jahat? Apa saja yang menyusahkan dan mencelakai kehidupan kita, dan yang paling nyata sekarang kita alami di masa pandemi corona ini. Ini suatu situasi di mana saya dan saudara berhadapan dengan kejahatan. Kejahatan yang ditimbulkan oleh kuasa kegelapan yang bekerja melalui wabah, yang menyebabkan kematian banyak orang, yang mencelakakan banyak orang dan menyebabkan masalah-masalah muncul dalam kehidupan sehari-hari. Namun harus kita sadari dan kita masih bersyukur karena pemeliharaan Allah, maka kita dapat terlindungi dari wabah COVID-19. Itu karena Tuhan memelihara kita. Ya, adalah panggilan Tuhan buat saya dan saudara untuk terus menunjukkan pemeliharaan Tuhan itu atas kehidupan kita, sekali lagi dengan terus belajar hidup taat. Apa yang harus kita taati? Minggu pertama Ibu Gembala mengingatkan kepada kita mesti taat kepada pemerintah yang telah menetapkan protokol kesehatan. Dan sekarang sampai hari ini pun protokol itu masih tetap diterapkan dimanapun. Bahkan ketika mau memasuki fase perubahan PSBB ke fase yang lebih ringan, di situ pun kita masih menjalankan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, itu masih harus kita terus jalani sepanjang kita menjalani kehidupan kita di saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
adalah tanggung jawab kita sekali lagi untuk menyaksikan, untuk mewartakan, menunjukkan bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita mesti taat kepada Tuhan dan kepada pemerintah yang telah ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya menghadirkan kesetiaan Allah yang melindungi kita terhadap yang jahat. Kita diberi hikmat dan nalar yang cerdas dalam menilai keadaan, sehingga kita bisa berani dan mampu untuk menghindar dari segala macam bencana dan wabah-wabah yang akan mendatangkan kecelakaan buat kita. Oleh sebab itu, biarlah kita terus belajar untuk melihat pemeliharaan Tuhan terhadap yang jahat dalam hidup kita, bahwa Tuhan menghindarkan kita dari yang jahat selama kita mau taat pada aturan, taat pada Tuhan dan firman-Nya. Sebab itu kita belajar hidup untuk selalu taat. Yang ketiga, kenapa kita mesti taat kepada Tuhan? Kepada Tuhan dan firman-Nya, karena yang ketiga, Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya di dalam kita. Yesaya pasal 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, sampai batih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan buat umat Israel, buat sisa-sisa Israel yang mau tetap percaya kepada Tuhan di masa-masa pembuangan, ketika mereka dibuang oleh Tuhan ke tanah Babel karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Dan kepada mereka yang taat, ini masih janji Tuhan masih berlaku buat Israel. Dan saya percaya ini janji Tuhan buat kita semua. Sampai hari ini firman Tuhan masih belum ditarik, dan kita percaya janji Tuhan untuk kita semua. Sampai kita tua, sampai kita putih rambut kita, Tuhan menggendong kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Dan Ia melakukan apa yang terbaik buat saya dan saudara. Di antara yang terbaik itu adalah Dia menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, dan memberi kita kehidupan yang kekal. Ini kehidupan yang ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan yang terus digenapinya dalam kehidupan kita. Matius pasal 28 ayat 20 bagian B mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan terus berjalan atas kehidupan kita. Setelah difirmankan kepada Yusuf dalam Matius 1 ayat 23 yang berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Allah atas kehidupan saya dan saudara tidak pernah berakhir, terus ada. Dan oleh sebab itu Tuhan mau kita belajar untuk taat. Ayat lain dalam Injil Matius berkata, ayat 7, pasal 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu maka kepadamu pintu akan dibukakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini janji Tuhan berkaitan dengan kehidupan kita, bahwa Tuhan terus konsen dengan hidup kita. Apapun keadaan kita, kita diminta untuk meminta apapun yang kita butuhkan, dan mencari apa yang kita perlukan, dan terus memanggil Tuhan, dan terus berseru kepada Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan, agar Tuhan membukakan hatinya bagi kita, sehingga apa yang terjadi permohonan kita, keperluan kita, Tuhan yang cukupkan dan sediakan. Kesetiaan Tuhan itu menjamin semua janji Tuhan dalam firman-Nya akan digenapi bagi kita, asal kita tetap percaya dan taat kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan ada 3 perkara yang harus kita jalani dalam hidup ini, yang harus kita pahami. Kenapa saya dan saudara mesti taat? Karena Tuhan kita itu setia. Dalam kesetiaannya kepada saya dan saudara, Dia melakukan 3 hal penting. Yang pertama, Dia menguatkan hati kita ketika kita menghadapi kehidupan ini, sehingga kita tidak tawar hati, kita tidak bimbang, kita tidak ragu, dan kita tidak menjadi kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan memelihara kita. Yang kedua,
memelihara kita terhadap yang jahat, sehingga yang jahat itu tidak akan bisa melakukan hal semena-mena atas kehidupan kita. Meskipun kita tahu ada hal jahat sedang terjadi, wabah COVID-19 merupakan hal yang jahat yang sedang mengancam hidup manusia tanpa manusia punya kesempatan untuk membela diri, untuk mengatasinya dengan baik. Tetapi ada pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan hadir untuk memberi kita pertolongan. Dan yang lain lagi yang sangat kita rindukan adalah bahwa kesetiaan Tuhan membuat janji-janjinya tidak pernah dibatalkan. Janji-janjinya tidak pernah ditarik kembali, tetapi janji-janjinya akan dipenuhi, diwujudkannya dalam kehidupan kita. Ia menyertai, Ia melindungi, Ia memelihara kehidupan kita. Karena itu, kita taat kepada Tuhan bukan supaya Tuhan memelihara kita, melindungi kita, menyelamatkan kita. Tetapi kita harus taat kepada Tuhan karena hidup kita sudah dilindungi, dipelihara, bahkan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, mari saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kita pandang terus kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Tetap bergantung kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Ia menguatkan hati kita, Ia melindungi kita terhadap yang jahat, Ia akan mengabulkan semua janji-janjinya untuk saya dan saudara. Yang jahat boleh datang, yang jahat boleh ada, tetapi kejahatan itu tidak akan menimpa kita selama Tuhan tidak mengizinkannya. Dan kalau Tuhan itu terjadi, berarti ada kepentingan penting yang perlu Tuhan kita pahami dan kita jalani, kita hadapi. Karena apa yang Tuhan lakukan, Dia punya rencana yang terbaik buat kita. Jalani hidup kita bersama dengan Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ada bersama dengan saya dan saudara, dan oleh karenanya Tuhan Yesus pasti memelihara dan memberkati kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita bersyukur buat waktu yang Tuhan beri. Bapa di surga, dalam nama Yesus kebenaran firman-Mu telah disampaikan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati, pikiran, roh dan jiwa kami untuk membangkitkan kami pengharapan yang kokoh dalam Yesus Kristus, sehingga karena kami tahu Allah kami setia. Kesetiaan Tuhan menolong kami semua menghadapi kehidupan ini dengan benar. Hati kami tetap teguh dan kuat oleh pertolongan Roh Kudus, dan kami mampu menghadapi kuasa jahat apapun yang sedang merongrong dan mengganggu kehidupan kami, sehingga kami tidak goyah. Kami mampu bertahan dengan terus memandang Tuhan dan terus memandang janji-janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, mari Tuhan memelihara kami dengan firman-Mu dan mengajari kami untuk hidup taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan dalam setiap firman yang kami terima, dalam kami dengar ketika kami menjalani hari-hari kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, dalam rumah tangga maupun dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, naikkan syukur, puji dan hormat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Hero salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
submission, all is at rest. I am my Savior, am happy in this, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my soul, praising my Savior all day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita kembali boleh beribadah pada minggu yang ketiga di dalam bulan Juni ini. Adalah anugerah Allah yang besar. Saya yakin semua kita yang hadir pada pagi hari ini berada di dalam keadaan tubuh yang sehat. Amin saudara, amin saudara. Puji Tuhan, saya yakin sekali kita semua dalam keadaan sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengajarkan kepada kita untuk taat. Ketaatan adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara mau diberkati Allah, saudara harus taat. Saudara mau diberkati kesehatan saudara sehat, saudara pun juga harus taat. Kita telah menyaksikan video bagaimana kita akan mempersiapkan diri saudaraku sekalian untuk memasuki ibadah pada bulan Juli. Bagaimana caranya kita harus mempersiapkan diri. Semuanya itu ada perubahan terjadi. Dan perubahan itu terjadi saudara sekalian. Kita harus melakukan. Melakukan berarti kita harus taat kepada apa yang telah ditatarkan. Apa yang telah diaturkan di dalam Kristus Tuhan sesuai dengan protokol. Saudaraku sekalian, demikian juga dengan persembahan maupun juga dengan perjamuan kudus. Semua itu masuk di dalam protokol. Kita lakukan tidak seperti yang dulu lagi. Ada perubahan yang terjadi. Sebelum kita masuk ke dalam bait Allah, kita telah melepaskan persembahan kita terlebih dulu dalam kotak persembahan yang ada di dalam bait Tuhan. Sudah itu, saudaraku sekalian, di kala perjamuan kudus, kita tidak lagi membagi perjamuan kudus satu persatu, tapi semua telah disediakan di dalam laci-laci bangku saudara yang saudara duduk. Terpujilah nama Allah. Saya mengharapkan sekali saudaraku sekalian untuk kita dapat melakukan. Itu adalah satu perubahan dalam kita masuk saudaraku sekalian. Dunia yang baru, keadaan yang baru, peraturan yang baru, semua yang baru saudaraku sekalian. Inilah yang harus kita lakukan dan kita taati. Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Biar semua apa yang telah ditayangkan saudara dapat melakukan itu dengan hati yang penuh sukacita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya yakin sekali tidak ada yang menjadi ketakutan bagi kita untuk masuk ke dalam bait Allah. Dikala kita menjalankan protokol dengan benar, Tuhan melindungi dan memelihara kita. Ketaatan kita membawa berkat bagi kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kita akan masuk. Sebelum saudara berada kembali kepada aktivitas saudara, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Di hadapan hadirat Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Allah. Mereka telah mendengarkan firman Tuhan, marilah Allah
Biarlah firman itu menguasai kehidupan mereka dan seluruh jemaat bisa melakukan firman, taat kepada firman Allah. Karena di saat kita taat, berkat Allah mengalir bagi kita. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam setiap aktivitas mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah hidup mereka, Tuhan Engkau berkati mereka dengan berkat Allah melimpah. Hamba berdoa juga dikala di antara jemaat yang saat ini ada yang sakit, saat ini lemah, bimbang, kekhawatiran, ketakutan. Biarlah di dalam nama Yesus Allah menjamahkan sekalian di kami, sehingga kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari setiap tatangan persembahan maupun persembahan yang jemaat berikan kepadamu ya Allah, marilah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan berkat Tuhan yang melimpah, yang dapat memberi maupun yang tidak memberi. Berkat Tuhan mengalir Tuhan di atas seluruh jemaat Tuhan ini. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Kau naikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini selagi tangan-Mu Tuhan. Pada siang hari mereka berjalan bersama Engkau, malam hari pun mereka berjalan bersama dengan Engkau. Tiada awan dan tiada api itu menyertai jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar pada mereka ada sukacita, ada damai sejahtera. Terpujilah nama Allah. Sebelum jemaat akan kembali ke aktivitas mereka, terlebih dahulu hamba akan mohon berkat Tuhan bagi setiap mereka ya Bapa. Terpujilah nama Allah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai kita ketemu pada minggu depan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang bergairah, hati yang bersemangat. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Kiranya firman yang kita dengar pada pagi hari ini terus memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan meneguhkan iman percaya kita di saat menghadapi masa-masa yang penuh dengan pergumulan ini. Kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti doa rantai yang diadakan oleh GBI Jelambar Timur dengan 3 waktu yang telah ditentukan, yaitu di jam 6 pagi, jam 12 siang, dan di jam 9 malam. Untuk persepuluhan dan persembahan dapat Bapak Ibu lakukan transfer melalui rekening GBI Jelambar Timur. Kembali Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan untuk memperhatikan video protokol yang telah kita saksikan sebelumnya. Kita akan bersama-sama bersiap-siap untuk kita boleh kembali beribadah bersama-sama di gereja yang akan diadakan pada bulan Juli 2020. Kita akan kembali minggu depan dalam ibadah online GBI Jelambar Timur, dan kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Julianto Gunawan. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.